Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul kulla hasrin syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Syukur kita panjatkan kepada Allah. Hari ini kita bisa berkumpul kembali. Semoga Allah jadikan pertemuan ini menjadi amal saleh. Allah terima amal ibadah kita dan Allah ampuni segala dosa kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para salihin. Semoga Allah kumpulkan kita bersama mereka kelak di surganya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, sekarang tanggal berapa, Pak? 14. Ini yang salah pertanyaan saya, karena tidak tuntas sehingga ada ikhtilaf. Ada yang menjawab Hijriah, ada yang menjawab Masehi. Masehinya 14 ya? 14, Hijriahnya 2 atau 1? 2 ya? Tanggal 1 itu kemarin. Sekarang 2. Kalau Hijriah kan, kalau Masehi kan pergantian tanggal 12 ya. Kalau Hijriah maghrib, tadi kan maghrib tanggal 3. Jadi 32 atau 5 berarti 3 Rajab. Kalau sudah masuk bulan Rajab berarti sebentar lagi bulan Sya'ban. Jangan loncat Bu. Setelah bulan Rajab berarti bulan Sya'ban. Tapi bulan Rajab ini salah satu bulan yang Allah muliakan, karena Allah khususkan dari 12 bulan itu 4 bulan yang haram. Haram di sini bukan berarti haram seperti makanan haram dimakan, bukan. Haram di sini artinya persucian. Karena sucinya itu maka dilarang yang namanya pertumpahan darah. Allah berfirman, inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Jadi bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Allah tentukan bulan-bulan tersebut ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dari 4 dan 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram atau yang disucikan. Bulan apa aja itu? Bulan Muharram, Zulqa'dah, Zulqa'dah apa? Zulhijjah. Itu berurutan. Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah itu berurutan. Setelah itu kemudian loncat ke bulan Rajab. Jadi loncat beberapa bulan masuk bulan Rajab. Ini bulan haram. Kenapa disebut bulan haram tadi ya? Karena dilarang ada pertumpahan darah. Ayatnya ada di dalam Al-Quran ya. Tapi ternyata kalau kita melihat sirah itu, larangan pertumpahan darah itu juga menjadi adat istiadat bangsa Arab ketika itu sebelum datangnya Islam. Jadi sebelum datangnya Islam itu nama-nama bulan ini sudah ada. Jauh sebelum datangnya Islam itu namanya bulan Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, termasuk bulan Ramadan itu sudah ada. Ramadan yang sudah ada tapi saumnya belum ada. Ya, karena bulan ini sudah cukup populer, maka kemudian yang namanya larangan pertumbuhan darah populer juga itu ketika
sebelum datangnya Islam. Makanya dulu ketika orang Yahudi mengganggu umat Islam mau membalas mereka. Ketika orang-orang Quraisy mau mengganggu umat Islam di bulan haram, itu sengaja mereka mengganggu umat Islam di bulan haram. Harapannya umat Islam itu tidak akan membalas mereka. Tapi ternyata Rasulullah memutuskan untuk membalas mereka. Ketika Rasul mau membalas, orang-orang kafir itu mengolok-olok Nabi dan umat Islam. Bagaimana mungkin mereka mau menyerang kita sementara ini bulan haram? Maka kemudian turunlah salah satu ayat di dalam Al-Quran bahwasanya yang dilarang menyerang di bulan berperang di bulan haram itu adalah kalau sekiranya menyerang tanpa alasan. Tapi kalau diserang maka kita harus membela diri. Jadi mau perang nggak bulan ini? Perang melawan siapa? Israel. Perang melawan Israel. Atau perang antar capres. Nah ini tapi Israel sekarang kan lagi apa? Sidang ya di pengadilan kriminal di Den Haag ya. Yang menggugatnya kan Afrika Selatan. Afsal ya. Tapi kemudian didukung oleh Kolombo mendukung ada satu lagi apa ya? Bukan Kolombo apa ya? Ada 2 negara yang langsung mendukung. Tapi ada negara lain yang lebih dulu sih. Tapi yang baru-baru ini ada 2 negara. Tapi nggak tahu Indonesia lagi ribut. Nanti setelah tanggal 14. Setelah tanggal 14 kalau 2 putaran ributnya belum selesai. Kalau sudah 2 putaran pun belum selesai juga karena ada potensi ke Mahkamah Konstitusi. Kecuali kalau selisihnya jauh itu kayaknya agak sulit untuk diajukan ke MK. Pilih siapa? Jangan cari foto saya karena tidak akan pernah ada. Nah itu jadi sekarang di bulan Rajab, masuk bulan Rajab berarti bentar lagi bulan Syaban. Setelah bulan Syaban kemudian bulan Ramadan. Jadi kemudian kemungkinan Ramadan itu jatuh di tanggal 14 juga ya, 13 Maret. Jadi bentar lagi sudah harus persiapan dari sekarang. Hadisnya memang dhaif tentang doa ketika masuk bulan Rajab, tetapi bukan berarti tidak boleh diamalkan, karena ini tidak berkaitan dengan halal dan haram dan tidak berkaitan dengan akidah. Jadi para ulama ahli hadis kayak Ibnu Hatim, hadis-hadis dhaif selama dhaifnya tidak parah itu boleh diamalkan selama tidak berkaitan dengan halal dan haram, apalagi hanya sebatas doa. Maka boleh-boleh saja ketika masuk bulan Rajab kita mendoakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah sampaikanlah kami berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami dengan bulan Ramadan. Karena tidak ada jaminan kita sampai. Mungkin yang Ramadan tahun kemarin masih itikaf bareng, sekarang sudah tiada, ada Pak di masjid ini atau warga masih lengkap? Alhamdulillah masih lengkap. Mudah-mudahan sampai 70 tahun ke depan masih lengkap. Berarti saya pengajian di sini laki-laki hukum. Ustaz gak kan? Saya tetap segini. Sama gak? Ya, tapi kayaknya sih kalau 70 tahun kayaknya sudah tiada. Amal umati mabaina Siti dan Wasabaya. Usia umatku itu antara 60 sampai 70. Banyak meninggal pun 60 sampai 70. Makanya bapak ibu yang sudah kepala 5 hati-hati. Apalagi udah bagus berarti. Berarti di antara. Tapi yang di bawah 60 jangan terlalu pendek karena banyak yang meninggal. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita masuk ke materi. Sekarang tentang kemarin perang Badar ya, perang Badar umat Islam menang, walaupun jumlahnya sedikit. Jadi Allah itu, jadi begini ya, ada hukum sebab akibat, ada takdir Allah.
takdir itu urusan Allah. Capres Indonesia Presiden Indonesia akan datang, sudah ditentukan belum? Sudah ditentukan. Tetapi itu urusan Allah. Kita jangan tebak-tebak. Itu urusan Allah, siapa capres yang akan datang. Takdir itu wilayah Allah, kita tidak boleh menebak-nebak. Wilayah kita itu adalah ikhtiar, mencari calon presiden yang baik. Kita nyoblos, setelah nyoblos, siapapun yang jadi itu kehendak Allah. Tapi siapa yang kita coblos, Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Jadi urusan kita itu bukan urusan takdir, urusan kita itu adalah urusan ikhtiar. Maka pilihlah yang terbaik, mudah-mudahan Indonesia mendapatkan presiden yang baik. Amin. Kabul. Saya takut yang bisa kampanye. Ya amin lah. Itu bukan milik salah satu ini, tapi kita niatnya adalah menegakkan sunnah. Kalau ada yang mendoakan ucapannya amin. Nah kemudian kembali ke perang Badar. Perang Badar itu jumlahnya sedikit, tapi tetap ikhtiar itu harus dilakukan. Kita jangan melihat pasukan yang besar, kita sedikit langsung menyerah. Sudahlah, takdir Allah pasti ada di belakang saya. Itu urusan Allah, takdir itu. Urusan kita itu adalah ikhtiar. Ternyata dalam perang Badar Allah tidak mengecewakan ikhtiar hamba-hambanya. Jumlah yang sedikit itu bisa mengalahkan pasukan yang banyak. Karena apa? Pertama, ikhtiar yang habis habisan. Yang kedua, hubungan baik para sahabat dengan Allah. Kita pun sama Pak. Kalau mau mendapatkan presiden yang baik, jangan hanya mengandalkan ikhtiar kampanye. Itu harus bagi tim ses ya. Kalau saya nggak boleh potensi dipecat dari kampus. Tapi kalau tim ses harus ikhtiar mati-matian, tapi diiringi dengan doa kepada Allah. Apa kata Imam Ahmad itu? Bahwa nalida wa mustajabah masyayar doa illa fi imam. Kalau aku memiliki satu-satunya doa yang diijabah, akan aku jadikan doa ini untuk kebaikan pemimpin. Kenapa bukan untuk diri? Karena kalau untuk diri kebaikan hanya untuk dirinya. Tapi kalau kebaikan Allah limpahkan kepada pemimpin, kebaikan untuk pemimpin dan kebaikan untuk rakyatnya. Perang Badar pun gitu, jumlahnya sedikit, tapi ikhtiar mati-matian. Yang kedua doa. Apa doa Nabi itu? Allahumma intuhlak hati yang bersobat yang umat Islam inakan berbeda abadan. Ya Allah, jika sekiranya pasukan yang kecil ini kau binasakan atau binasa ketika perang Badar ini, kau tidak akan ada yang menyembah lagi. Allah mendengar. Doa itu dipanjatkan ketika perang Badar. Ini ibadah suci. Yang kedua, perang Badar ini dilakukan ketika bulan Ramadan dan ketika sahur. Hubungan Rasul pasti baik dengan Allah. Dan iman para sahabat lagi di puncaknya. Maka bisa dikalahkan pasukan yang begitu besar. Maka jangan remehkan yang namanya doa. Jangan remehkan yang namanya doa dalam hal apapun. Logik, makanya gini, ketika berdoa lupakan sebab akibat. Kan Allah tuh menciptakan hukum sebab akibat ya. Ibu lapar, tapi nggak doa untuk makan, bakal bantu. Karena Allah ciptakan sebab akibat. Kalau makan pasti kenyang. Nah, tapi kaitannya dengan berdoa, kalau itu mungkin terlalu mudah ya urusannya. Tapi seringkali kita tuh meremehkan doa. Kenapa? Karena seringkali logika kita berdoa, ketika berdoa itu pakai logika sebab akibat. Pekerjaan cuma segini, tapi urusan pembiayaan budak banyak gitu ya, anak. Secara logika mungkin nggak mungkin ya. Tapi kalau doa kepada Allah, mungkin Allah takdirkan bagi dia wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika berdoa itu lupakan hukum sebab akibat. Tapi kalau lagi ikhtiar, lupakan tanda petik takdir. Tanda petik lupakan ya, takdir. Ikhtiar itu harus habisan. Itu yang terjadi pada perang Badar. Ikhtiar habis-habisan, lupakan yang namanya takdir, tanda petik lupakan. Tapi ketika berdoa, lupakan yang namanya sebab akibat. Sebab sedikit itu akan kalah, itu dilupakan ketika berdoa oleh Nabi.
tapi ujungnya malah akan menang. Nah itu ketika perang. Nah perang Badar gemilang. Setelah perang Badar beres, baru datang gangguan lagi kepada umat Islam, yaitu dari orang-orang Yahudi. Nah, nama kelompoknya apa? Ini Bani Qainuqa. Nah, ini siapa Bani Qainuqa itu? Bani Qainuqa itu adalah salah satu dari 3 kabilah Yahudi di Yatsrib atau Madinah, selain Bani Nadir dan Bani Quraidah. Jadi ada 3 Bani. Di Bani itu apa ya? Keturunan ya. Itu di Madinah itu. Dari kalangan Yahudi ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir dan ada Bani Quraidah. Nah, kabilah Yahudi pertama yang terusir dari Yatsrib inilah Bani Qainuqa. Kenapa bisa awal terusir? Karena mereka yang pertama kali mengganggu umat Islam. Jadi Yahudi itu sudah mengganggu sejak dahulu. Makanya monyet kakilah bunuh kirodatan khasir. Jadilah kau seperti kerayang hina. Kerjanya itu mengganggu. Kayak saya sudah ilustrasikan ya. Kalau kita piara binatang, ada anjing, ada kucing, ada ayam, plus bapak piara kera juga di situ. Pasti kera usil lah. Naik butuh kucing, gitu kan. Telinga kucing, gitu kan. Karena kerjanya mengganggu itu orang kera itu. Dan Allah ibaratkan Yahudi itu seperti kera yang suka mengganggu sekitarnya. Makanya saya kalau ke kebun binatang lihat monyet langsung ingat kayak Yahudi. Yahudi itu. Nah, itu kera itu kalau lihat Discovery Channel ya, atau lihat di YouTube itu tentang dunia binatang pasti bikin gara-gara itu. Yang namanya kera. Nah, apa latar belakang daripada perang Bani Qainuqa ini kebencian Yahudi Bani Qainuqa terhadap kemenangan kaum muslimin atas kaum Quraisy. Nah, maka Bani Qainuqa adalah sekutu kaum Quraisy. Jadi gini, mereka itu kalau berhadapan dengan umat Islam, mereka itu bersatu, orang-orang kafir itu, dengan berbagai macam kelompoknya. Tapi kalau tidak ada umat Islam di hadapannya, mereka sebetulnya berseteru. Itu Rasulullah Allah gambarkan dalam Al-Quran. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian mengira mereka itu bersatu menyerang umat Islam, wa qulubuhum syatta. Padahal mereka itu saling berseteru di antara mereka. Saling berseteru kayak Yahudi Kristen ya. Bagi ini maksudnya Yahudi Kristen yang benci kepada Islam dan memang hakikatnya benci kepada Islam. Itu mereka bersatu, tidak suka kepada kita. Walan tardu'anka Yahudu dan Nasara. Mereka sifat tabiatnya tidak rela kedatangan Nabi Muhammad. Karena tidak rela kedatangan Nabi Muhammad, maka mereka pun tidak suka kepada umat Islam yang mengikuti ajaran Nabi. Maka ketika berhadapan dengan Nabi dan umatnya, mereka sepakat, terutama saya. Tapi sebetulnya ketika tidak berhadapan dengan umat Islam, Yahudi Nasara itu perang sebetulnya. Ada perang ya, berselisih. Kan Yahudi menistakan siapa ibunya Nabi Isa, Maryam, dianggap sebagai zina karena tidak punya suami. Kok tidak punya suami bisa hamil? Padahal ini bukti bahwasanya Maryam itu wanita suci, walaupun suci bisa hamil. Dan itu satu-satunya wanita sealam dunia yang bisa hamil tanpa sentuhan pria. Sekarang kalau ada gadis belum nikah hamil, hamil, oh mungkin dia titisan Maryam. Nah itu nggak mungkin, itu pasti ada kejadian sebelum menikah. Tapi kalau makanya kan Isa itu binnya kepada Maryam karena tidak ada ayah. Padahal bin itu harusnya ke bapak. Kenapa bin ke bapak dewa? Kenapa bin tidak ke ibu? Karena kalau ibu itu tidak mungkin mengelak. Ada seorang ibu hamil gitu kan. Neng, ini putra siapa? Kok hamil? Kan belum nikah. Ima putra nusane senitip kan. Kan mungkin. Ya pasti anaknya dia. Tapi kalau laki-laki kan bisa mengelak. Banyak laki-laki yang tidak bertanggung jawab kan.
menghamili perempuan dengan janji manis sebelum hubungan, setelah melendung ditinggalkan. Tak itu laki-laki, makanya saya nggak suka laki-laki. Makanya saya nggak suka laki-laki, saya suka laki-laki itu normal berarti. Nah itu makanya bin itu kenapa ke bapak, dan bin itu harus ke bapak biologis, tidak boleh ke bapak angkat. Seorang anak kemudian diangkat menjadi anak angkat, pada akhirnya dia harus tahu siapa bapak biologisnya, sepahit apapun sepahit apapun beratnya ketika mengetahui ternyata bapak angkatnya bukan bapak kandungnya. Tapi harus dikasih tahu. Ibu misalnya ya, atau bapak angkat anak berat, anaknya masih kecil, masih bayi, diangkat menjadi anak angkat, dan bapak tahu siapa bapak kandungnya. Anak ini suatu saat harus dikasih tahu siapa bapak kandungnya. Kalau anak ini perempuan, bapak angkatnya tidak boleh menjadi wali nikah, harus bapak biologisnya yang harus menjadi wali nikah. Kecuali kalau bapak biologisnya memberikan taukil, memberikan taukil itu apa ya? Kuasa kepada wali nikah. Dan itu anaknya pun harus tahu bahwasanya yang menikahkan itu bukan bapak biologisnya. Artinya anaknya harus tahu bapak biologisnya. Seperti Nabi Muhammad pernah mengangkat Zaid bin Harithah, diganti karena menjadi anak angkat Nabi Muhammad, bin Harithahnya menjadi bin Muhammad, langsung ditegur oleh Allah sehingga diganti lagi menjadi bin Harithah. Tidak boleh dirubah menjadi bin Muhammad. Nah, Zaid bin Harithah itu punya anak namanya Usama. Betul ya? Betul ya? Betul, Usama. Usama itu pasukan terakhir yang disediakan oleh Rasulullah untuk memerangi orang-orang Yahudi. Tapi ketika Rasul menunjuk Usama ini, sahabat-sahabat yang besar protes. Kok bagaimana mungkin Usama masih bocah diangkat jadi panglima, sementara pasukannya itu sahabat-sahabatnya besar. Mungkin kata sahabat yang besar, ini anak kecil kok jadi panglima, ini anak kecil kok jadi cawapres, ini anak kecil kok jadi panglima. Tapi ketika pasukan berangkat, ternyata Rasulullah sakit, akhirnya tidak menjadi perang. Nah, kembali ke yang tadi, jadi tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Jadi Wahid Qayyim itu nggak terima kalau umat Islam menang melawan orang-orang Quraisy. Artinya orang-orang Yahudi mau menjadi sekutu orang-orang Quraisy. Kenapa? Karena berhadapan dengan Islam. Tapi seandainya tidak ada Islam, mereka itu berseteru. Jadi mereka itu bersatu karena adanya Islam. Nah, kemudian selanjutnya langkah Rasulullah. Nah, Rasul itu selalu mengambil langkah preventif, langkah halus dulu, persuasif dulu. Apa langkah Rasulullah ketika menghadapi Bani Qainuqa? Beliau berusaha menasihati Bani Qainuqa dulu agar tidak membuat keributan dan mengajak mereka kepada Islam. Jadi Rasul itu selalu pakai tindakan persuasif dulu, tidak langsung serang balik. Tapi itu kayaknya tidak digubris. Bani Qainuqa maka malah semakin menampakkan kebencian kepada Rasulullah dan umat Islam, hingga turunlah firman Allah, katakanlah kepada orang-orang kafir, kamu pasti akan dikalahkan di dunia ini dan akan digiring ke dalam neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat. Sampai akhir Allah catat di dalam Quran surat Al-Imran ayat 13 sampai ayat 14. Jadi diabadikan tentang peristiwa perang Bani Qainuqa dalam Quran surat Al-Imran ayat 13 sampai ayat 14. Nah, kemudian penyebab selanjutnya, sikap seorang Yahudi yang mengikatkan ujung pakaian seorang muslimah hingga ketika muslimah tersebut bangkit dari duduknya,
tersingkap auratnya. Hal ini yang menyebabkan seorang muslim marah dan membunuh pelaku. Kemudian laki-laki muslim tersebut dibunuh juga oleh kawan-kawan pelaku. Jadi awalnya mengganggu dulu umat Islam. Rasul parah, tapi Rasul berusaha untuk ambil langkah persuasif, mengingatkan dulu, ngajak masuk Islam. Malah semakin mengganggu. Puncak gangguannya itu di pasar itu ada seorang wanita muslimah lagi belanja. Wanita muslimah ini duduk menunggu belanjaan. Pas lagi duduk, ujung roknya itu dikaitkan kepada batu atau kayu lah yang ada di situ oleh seorang Yahudi. Maka ketika si perempuan ini, sahabiah ini bangkit, auratnya terlihat. Nah, ketika melihat tersebut, ada seorang muslim yang panas melihat perilaku orang Yahudi ini. Akhirnya dihampiri, kemudian dibunuh. Setelah berhasil membunuh, orang Yahudi melihat pembunuhan tersebut, akhirnya muslim ini dibunuh juga. Disinilah Rasulullah kemudian marah dan juga umat Islam. Nah, itu orang-orang Yahudi selalu mengganggu. Bapak lihat ya ketika beberapa bulan yang lalu itu membuat di masjid di Palestina itu tempat sujud malah dipakai buat ngeband ada orang Yahudi. Ya ngeband. Jambutnya panjang. Sugate Syekh itu benar Yahudi. Gitu. Jadi saya teringat tentang janggut itu tentang hadis Nabi ya. Apa kata Nabi itu? Panjangkanlah janggut, pendekkanlah kumis. Itu konteksnya dulu ketika ketika perang itu dulu orang Yahudi memang janggutnya kumisnya panjang, janggutnya pendek. Supaya jangan sampai salah membunuh, maka Nabi memerintahkan supaya memanjangkan janggut, memendekkan kumis. Sekarang kondisinya berbeda. Justru orang Yahudi itu panjang. Maka jangan sampai berpikir seperti konteks dulu. Ada bapak-bapak ilmu panjang, apa Yahudi? Sekarang Yahudi panjang gitu. Tapi itu pun hanya sebagian saja. Sehingga hadis memanjangkan janggut itu berubah dari syariat menjadi syariat sunnah ziyadah, sunnah tambahan. Berpahalanya itu bukan sebatas memanjangkan janggutnya, tapi kalau diniatkan mencintai Rasul. Kalau hanya memanjangkan jenggot itu tidak masuk kategori sunnah. Akan berpahala kalau diniatkan cinta kepada Rasul. Karena sekarang orang yang pun janggutnya panjang. Dan memang disunahkan memanjangkan jenggot karena Rasul melihat. Gimana panjangnya janggut Rasul segini? Sekepal. Siapa yang menjelaskan? Ibnu Umar. Ibnu Umar yang menjelaskan. Dan yang paling tahu tentang fisik Rasul diantaranya adalah sahabat Nabi yang namanya Ibnu Umar. Saya dulu ketika di Mesir itu ikut pengajian sama guru saya, Syekh Tariqatullah hadis ya. Beliau menjelaskan tentang hadis memanjangkan jenggot. Kata beliau itu panjang, hadis Nabi yang menjelaskan tentang panjangkan janggut itu bukan berarti panjang tidak rapi. Nah, jadi Ibnu Umar menjelaskan, kata beliau itu janggutnya Nabi itu segini, sekepal. Ibnu Umar menjelaskan bahwa janggut beliau itu masih Ibnu Umar segini. Nah, guru saya Tarik menjelaskan ketika Ibnu Umar janggutnya segini, besar kemungkinan janggut tersebut segini. Kenapa? Karena Ibnu Umar itu persaksian Aisyah, sahabat Nabi yang paling mirip dengan Rasul. Artinya kalau Ibnu Umar janggutnya segini, berarti Rasul pun kemungkinan segini. Kemudian ada seorang murid yang lain, Mustami, yang bilang protes kepada Syekh, kenapa kita mendengarkan perkataan Ibnu Umar? Ini kan hadisnya umum, panjangkan jenggot, jadi sepanjang-panjangnya. Kata saya apa? Yang lebih tahu Rasul, kamu apa Ibnu Umar? Ya mesti Ibnu Umar. Dia adalah sahabat. Jadi sunnah itu bukan berarti menghilangkan kepantasan. Coba bayangkan jenggot sampai ke tur. Jadi mundur. Ya segini. Dan itu menjadi kebanggaan orang-orang Arab. Kayaknya orang Arab itu kalau janggutnya dipegang itu senang. Asalkan pegangnya lembut. Kalau
pegangnya keras, itu berarti marah. Seperti marahnya Musa kepada Harun. Dia bina ummi, wahai anak ibuku, itu kan pegangnya keras. Tapi kalau pegangnya lembut, dia merasa terhormat. Dan itu ilmu itu saya tahu ketika saya dulu di pesantren. Orang Arab itu sedang dipegang jenggotnya selalu. Saya habis tawaf di Masjidil Haram. Sudah cerita mungkin ya. Saya ada orang Arab jenggotnya segini, bawa sapu. Saya tadi ketika itu langsung ingat tuh guru saya. Orang Arab itu senang dipegang jenggot. Langsung dicoba. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mendekati. Pas mendekati saya banyak doa. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Kenapa banyak berdoa? Saya takut dia pegang sapu. Hanya pelan-pelan, Assalamualaikum, saya pegang. Saya juga tanpa diduga, dia respon balik. Saya pegang janggut dia. Dan saya begini, dia pegang janggut saya. Janggut saya kan segini. Tapi kalau marah, itu mengenai orang-orang Yahudi. Orang Yahudi sekarang janggutnya panjang, tapi bukan berarti yang panjang itu Yahudi ya. Kalau dulu memang pendek, maka hadis itu harus dimaknai sebagai sunnah tambahan, bukan sunnah asli. Nah, jadi melihat ada wanita muslimah yang dilakukan seperti ini, umat Islam marah. Menunjukkan apa ini? Menunjukkan yang namanya kehormatan umat Islam itu harus dijaga. Salah satu umat Islam ada yang dirusak kehormatannya, harusnya yang lainnya marah. Apalagi sampai nyawa, apalagi itu ratusan ribuan, puluhan ribu kayak di Palestina. Makanya persaudaraan umat Islam itu tidak dibatasi oleh batas regional. Saya termasuk yang suka bingung ya kalau ada yang mengatakan apa sih kita mikirin Palestina, toh di kita pun rakyat masih susah. Dia berpikirnya bukan berpikir seorang muslim. Berpikir seorang muslim itu persaudaraan tidak dibatasi oleh batas regional. Semua saudara, semua umat Islam di dunia ini adalah saudara kita. Maka harus dilindungi, apalagi rakyat Palestina. Di dalamnya ada masjid yang Allah muliakan, yaitu Masjidil Aqsa. Kayak kasus Rohingya kemarin ya, itu kan ramai ya di Aceh ya. Itu kan polemik ya para pejabat itu. Ada yang berpendapat itu bukan urusan kita gitu. Karena untuk mengurus dia biayanya nggak sedikit, biayanya banyak gitu. Tapi kemudian oleh pejabat yang lain dibantah. Masalah makan itu urusan PBB, dan yang bertanggung jawab atas dia itu sebetulnya Australia. Tapi ini kan mereka cuma lewat, masa kita usir? Sebenarnya kalau kita melihat dari kacamata Muslim, kalau dia Muslim wajib kita untuk menjaganya. Cuman ya mudah-mudahan mereka pun bisa tahu diri bahwasanya mereka datang untuk mengungsi itu. Nah, kemudian Rasulullah melepas perjanjian. Melihat tanda-tanda permusuhan Bani Qainuqa kepada kaum muslimin, Rasulullah melepas perjanjian dengan mereka. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Anfal ayat 58. Dan jika kamu khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Ini jadi pengembalikan perjanjian itu atau pembatalan perjanjian dengan Bani Qainuqa itu Allah berikan dalam Quran surat Al-Anfal ayat 58. Ini teksnya, dan ini saya ambil dari internet. Saya tahu benar-benar tulisan Arab botak. Warna biru, dulu saya bikin botak, sulit untuk dibaca juga. Ini jadi perjanjian itu lepas. Jadi Rasul itu ketika datang ke Madinah, Rasul itu banyak bikin perjanjian untuk hidup damai dengan Yahudi, dengan warga sana. Tapi di antara isi perjanjiannya itu adalah saling menghormati, tidak saling mengganggu. Nah, karena mereka mengganggu, maka Allah memerintahkan supaya mengembalikan perjanjian sudah dibatalkan. Dan seperti kita lah di Indonesia ya, kita kan majemuk ya, tidak hanya Muslim, tidak hanya suku Sunda, semua suku ada di sini, semua agama yang diakui ya. Ada berapa yang agama yang itu? Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu ya. Nah, karena hidup kita majemuk, maka ada yang namanya
Pancasila itu tidak bertentangan dengan Islam. Tidak bertentangan, apalagi yang membuatnya itu adalah para ulama, para kiai. Jadi jangan membenturkan Islam dengan Pancasila. Toleran. Tapi toleran bukan berarti campur aduk. Jangan karena alasan toleran akhirnya campur aduk. Sekecil apapun jangan dicampur adukan. Saya termasuk yang suka terganggu kalau ada yang mengucapkan salam, tapi digabungkan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saking sering saya dengar jadi hafal. Kenapa harus diucapkan seluruhnya? Padahal cukup satu, Assalamualaikum, selamat pagi. Kita Muslim ucapkan cukup seperti itu. Toleransi itu bukan campur aduk seperti itu, karena Assalamualaikum itu kan salam agama. Maka otomatis salam yang setelahnya itu juga salam agama lain. Dan yang namanya salam itu ada pujian. Pujiannya kepada yang dianggap suci oleh mereka. Minta doa. Maka jangan diucapkan. Khawatir itu masuk kategori syirik. Cukuplah Assalamualaikum, selamat. Kemarin ya kasus Natal. Kita pada saat itu masih diubah ya hukum ucapan selamat Natal. Yusuf Kordo itu mengatakan boleh mengucapkan selamat Natal asalkan pertama pemimpin negara atau pemimpin wilayah itu boleh mengucapkan selamat Natal, karena dia menjadi pemimpin bukan hanya milik umat Islam tapi juga milik yang lainnya. Itu pun ditambahi selamat Natal bagi yang memeluknya. Berarti bagi dia saja, bagi dirinya enggak gitu. Yang kedua adalah bagi umat Islam yang hidup di negara minoritas, itu boleh, karena khawatir dibunuh atau terancam. Kita tuh hidup di Indonesia, mayoritas itu adalah Muslim. Apa kita mengucapkan selamat? Bukan presiden. Presiden bukan, gitu. Gubernur bukan. Gubernur bukan, ketua RT bukan, gitu. Nah, ketua DKM paling. Kebanyakan kan Muslim semua jemaahnya. Nah, saya kemarin ngobrol sama seorang Katolik. Dia termasuk yang mempertanyakan ke saya, bilang ke saya, Pak, kenapa umat Islam itu ramai ucapin selamat Natal? Ada yang pro, ada yang kontra. Mereka nggak mengucapkan pun kita nggak ada masalah, nggak ada. Umat Islam itu GR, gitu. Kalau tidak mengucapkan selamat tidak toleran. Bahkan ada kalimat dari beliau begini, dari sahabat saya ini. Kami lebih respect kepada umat Islam yang tidak mengucapkan selamat Natal demi keyakinannya daripada mereka mengucapkan selamat Natal tapi basa-basi. Kan umat Islam itu sebetulnya kalau mengucapkan selamat Natal sebetulnya basa-basi kan? Betul, hanya demi menghargai dia. Tapi kan nggak mau masuk agama mereka. Itu artinya basa-basi, itu malah nggak suka mereka itu. Apalagi kalau mengucapkan selamat Natal tapi masih ada takut akidah, ini nggak usah mengucapkan sekalian. Maka ketika hari Natal cukup mengucapkan selamat hari libur. Karena tanggal merah. Aman. Selamat hari libur, semoga berbahagia dan kita semuanya bahagia karena hari libur. Nah, ini Rasulullah melepas yang namanya perjanjian. Ini ada jam berapa? Saya menyesuaikan. Belum Ustaz. Nah itu masih swasta. Dikit lagi. Nah, langkah pengepungan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah mengumpulkan pasukan dan menyerahkan bendera kepada Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini paman Rasulullah yang dibunuh oleh Wahsy. Tapi Wahsy akhirnya masuk Islam ya. Tapi meskipun masuk Islam, Rasulullah tidak mau berjumpa dengan Wahsy. Kenapa? Takut ada rasa sakit hati. Ingat, dia yang membunuh paman Rasulullah SAW. Itu menunjukkan Rasul itu manusia biasa. Meskipun beliau adalah seorang Rasul, tapi Rasul juga punya hati, punya rasa. Sangat mungkin ada rasa kecewa. Sama dengan Nabi Ayub. Nabi Ayub itu ujian dari Allahnya apa? Sakit ya, berkepanjangan. Sakit berkepanjangan diurus oleh istrinya. Tapi istrinya juga lama-lama capek. Akhirnya meninggalkan suaminya Nabi Ayub. Nabi Ayub walaupun sabar, walaupun soleh, tetap ada rasa kecewa juga ketika ditinggal oleh istrinya. Apa kata Nabi Ayub?
silakan kau pergi, tapi suatu saat saya sehat dan kamu kembali, akan saya pukul kau. Itu kecewa Nabi Ayub. Akhirnya betul, Nabi Ayub setelah 18 tahun kemudian sembuh. Istrinya datang, Assalamualaikum Kang, damang. Teringali ya. Akhirnya sedikit lagi ya. Akhirnya Ayub teringat janjinya dulu, janji harus ditepati. Dan Allah tahu Nabi Ayub akan menepati janjinya. Dan Allah tidak suka kalau hambanya tidak menepati janjinya. Tapi Allah Maha bijaksana. Allah tidak mau pukulan Nabi Ayub itu menyakiti istrinya. Akhirnya apa kata Allah itu? Ayub, ambillah rumput, tempelkanlah rumput itu di badan istrimu, lalu pukullah rumputnya. Jadi tidak langsung kulit. Jadi terlaksana, istrinya tidak sakit. Itu Allah Maha bijaksana. Dan langkah bijaksana sekarang adalah azan. Karena sudah waktu sholat isya. Baik Bapak Ibu Allah muliakan, insya Allah dilanjuti nanti setelah sholat isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa langkah Rasulullah tersebut? Rasulullah mengumpulkan pasukan dan menyerahkan bendera kepada paman beliau bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Ada paman Rasulullah, dua paman Rasulullah yang masuk Islam, siapa? Al-Abbas dan Hamzah. Nah kemudian Hamzah dan pasukannya berangkat ke Alhamdulillah, Assalamualaikum Rasulullah. Ini ada 7, 8, 10, ada 4 slide lagi. Jadi kita lanjutkan benteng. Sebetulnya kecilan mereka wani ganggu. Ketika diserang mereka takut. Makanya mereka atau Bani Qainuqa itu bersembunyi di balik benteng-benteng mereka. Nah ini jadi baik Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, mereka itu punya markas. Dan markas itu biasanya benteng-benteng tinggi. Dan memang kalau di Arab itu kan benteng-benteng itu pada tinggi ya. Kemarin ada yang melihat artis yang baru nikah itu siapa? BCL. Ya apa? Padahal saya belum masih keluar apa. Padahal yang nikah kan banyak ya. Artis yang nikah kan banyak, langsung BCL. Jadi ini hati saya dan hati bapak-bapak itu selamat. Itu baru nikah dengan siapa? Tiko ya. Kok Tiko? Iya. Itu Tiko ya. Tiko. Kalau saya tuh tahu artis tuh karena saya pengamat urusan umat, jadi harus tahu urusan umat. Itu kan ketika umrah kemarin kan ke wilayah yang sebetulnya tidak boleh dimasuki. Al-Ula itu ya, atau kaum Madain tahu? Ya itulah Madain Saleh. Kaum yang pernah dibinasakan oleh Allah 400 kilo dari Madinah. Itu kan kalau lihat saya belum pernah ke sana. Itu kan kayak bangunan tinggi ya. Mereka itu senang bikin bangunan tinggi dari dulu. Nah, Yahudi pun demikian di Arab itu mereka senang membangun benteng. Di Mesir juga gitu. Luxor itu kan benteng-benteng peninggalan dahulu kolonial pada tinggi-tinggi. Nah, di balik tembok tinggi itulah Bani Qainuqa ketika diserang oleh umat Islam mereka bersembunyi. Nah, kemudian astagfirullah ini belum. Kenapa Bapak nggak kasih tahu? Gara-gara BCL sih. STV Pak. Ulah dibaca pres panas.
HDNI. Tiga. Nah ini. Kemudian. Nah, kemudian pasukan Rasulullah di bawah kepemimpinan Hamzah mengepung Bani Qainuqa selama 15 hari dari bulan Syawal hingga bulan Zulhijjah. Syawal, Zulhijjah berarti pertengahan bulan Ramadan. Nah, para lelaki Bani Qainuqa diikat atas perintah Rasulullah. Jadi mereka dikepung, mereka tidak bisa lari kemana-mana. Maka yang laki-lakinya itu kemudian diikat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau atas perintah Rasulullah. Nah, bujukan Abdullah bin Ubay melihat para lelaki Bani Qainuqa diikat oleh kaum muslimin atas perintah Rasulullah. Abdullah bin Ubay, ini tokoh munafik, terus-menerus membujuk Rasulullah agar mereka dilepaskan, hingga Rasul pun melepaskan mereka dan memerintahkan mereka untuk pergi dari Madinah. Ini gitulah Abdullah bin Ubay, orang-orang munafik. Pakaiannya muslim, tapi dia mendukung orang kafir. Itu lebih sulit menghadapi orang munafik daripada menghadapi non atau orang kafir. Orang kafir jelas dia non muslim, dia memerangi umat Islam. Tapi kalau Abdullah bin Ubay, musuh dalam selim. Musuh dalam selim itu artinya apa? Tumbilan. Betul kan? Nah, artinya kelihatannya dekat, tapi kemudian malah menyerang kita. Dan itu Allah ciptakan manusia itu karakternya dari sejak dahulu sampai sekarang begitu. Ada yang cepat beriman seperti Abu Bakar, ada yang cepat kafir seperti Abu Jahal, ada yang pertengahan Abu, yaitu orang-orang kafir. Nah, untuk lebih memperlihatkan ketegasannya, Rasulullah memerintahkan Abdullah bin Maslamah untuk membunuh Ka'ab bin Ashraf atau seorang Yahudi yang sangat dengki kepada umat Islam. Jadi kepala sukunya lah Ka'ab bin Ashraf itu. Jadi Rasulullah memerintahkan untuk membunuh Ka'ab bin Ashraf. Nah, jadi harus tegas dalam kondisi seperti itu. Nah, apa pelajaran dari peristiwa tersebut? Jadi setelah dibunuh, maka mereka sudah tidak punya daya upaya lagi. Nah, peristiwa ini menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi memendam rasa iri dan benci terhadap kaum muslimin, serta mereka menempuh segala cara untuk mengkhianati kaum muslimin dari iman mereka. La tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladzina amanu alladzina qalu la tajidanna asyaddan nas ala alladzina amanu alladzina qalu inna la tajidan nas ada watanil ladzina amanul yahud. Akan engkau lihat orang yang paling benci kepada umat Islam itu orang Yahudi dan orang asyrafu, orang-orang yang kiri. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanul ladzina qalu innan nasara. Tapi yang kelihatannya dekat itu adalah Nasrani. Yahudi itu selalu menampakkan kebencian. Jadi wajar kalau, tanda petik wajar, kalau orang Israel itu membunuh umat Islam. Makanya bukan Israel tapi Israel. Mereka membunuh umat Islam. Tapi kalau Israel kan malaikat disucikan oleh Allah. Tapi kalau mereka dilaknat oleh Allah. Tidak boleh loyal kepada selain Muslim, bahkan sebaliknya. Karena kita harus barak itu berlepas diri dari mereka, kecuali jika kaum muslimin dalam keadaan lemah dan terpaksa harus bergaul dengan mereka. Nah, peristiwa ini dan pembelaan Abdullah bin Ubay bin Salul terhadap orang Yahudi serta perannya dalam berbagai fitnah, menebarkan berita-berita menyimpang di tengah kaum muslimin merupakan dalil kuat yang menunjukkan kemunafikannya. Meski demikian, Rasulullah tetap mempergaulinya sebagai seorang muslim. Ini menunjukkan sebagaimana ijma para ulama bahwa orang munafik dari kalangan kaum muslimin dipergauli di dunia sebagaimana
muslim. Sedangkan pada hari kiamat Allah yang mengurusi apa yang disembunyikan oleh para orang munafik dalam hatinya. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah perkataan Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, sesungguhnya banyak orang yang dihukum berdasarkan wahyu pada masa Rasulullah SAW, dan sekarang wahyu sudah terputus. Maka sekarang kami akan menghukumi kalian dengan perbuatan-perbuatan kalian yang nampak. Nah, orang munafik itu yang nampaknya adalah muslim, maka harus menghukumi mereka sebagai seorang muslim. Barang siapa yang memperhatikan kebaikan atau memperlihatkan kebaikan, maka kami mempercayainya dan mendekatinya. Dan urusan hati bukan menjadi urusan kami sama sekali. Allah yang akan menghisab apa yang ada dalam hatinya. Barang siapa yang memperlihatkan keburukan, maka tidak ada lagi yang mempercayainya meskipun dia mengatakan bahwa yang tersimpan dalam hatinya itu bagus. Jadi yang dihukum itu adalah yang diucapkan atau yang nampak. Tidak boleh menghukumi hati. Hati itu urusan Allah. Nah, ini baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini tentang Bani Qainuqa. Jadi perangnya ramai karena terjadi perang. Cepat menyerah, mereka kabur meninggalkan harta rampasan. Harta rampasannya itu yang kemudian disebut sebagai fai. Terjadi istilah para ulama tentang pernikahan Rasul dengan salah satu istrinya namanya Juwairiyah. Apakah itu setelah Bani Qainuqa atau setelah Bani yang lain? Tapi jelas di salah satu istri Rasul itu namanya Juwairiyah. Dan Juwairiyah itu kalau dinasabkan ke atas sampai kepada Nabi Harun alaihissalam, berarti beliau adalah kalangan Bani Israel. Juwairiyah itu karena dia Bani Israel maka boleh dinikahi oleh Rasul. Karena jelas Al-Maidah ayat 5, seorang muslim boleh menikah dengan ahlul kitab. Siapa ahlul kitab itu? Yahudi dan Nasrani kalau sekarang, tapi memang dari sononya Yahudi dan Nasrani, bukan yang murtad. Kalau yang murtad mah mulai tingkah benar. Mending cari musliman yang baik, masih banyak yang baik. Satu ada, mau lebih dari satu silahkan kalau berani. Berani. Kalau ahlul kitab itu boleh, karena jelas Al-Maidah ayat 5. Nah ini suka ada yang mengkritisi Rasul. Rasul itu boleh menikah dengan orang kafir. Buktinya Pak Rasul menikah dengan Juwairiyah. Juwairiyah itu ahlul kitab, maka memang boleh. Bapak kalau mau menikah dengan ahlul kitab itu boleh. Boleh itu belum tentu baik ya. Karena kenapa kita boleh menikah dengan ahlul kitab? Maksudnya supaya kita bisa mendakwahi mereka, karena ada irisan dengan kita. Tapi kalau kita iman tidak kuat, boleh jadi malah kita ikut agama mereka. Kasihan Jamal Mirdad dengan Lydia. Bapak ada yang tahu? Dua kesini, kalau Bapak tahu berarti Bapak sudah tua. Kita habis lawas. Punya anak namanya Naysila Mirdad. Pasti curiga apa gitu. Itu saya pemerhati banget. Yang kasihan tetap anaknya. Pernikahan Jamal dengan Lydia Kandau itu sah. Karena Lydia Kandau itu Nasrani, ahlul kitab dari sananya, bapaknya Nasrani. Punya anak Naysila Mirdad, itu kan kasihan. Pasti lebih ikut agama ibunya. Tapi bagaimana tidak baik. Apalagi kalau yang ahlul kitabnya atau yang kafirnya itu laki-laki, itu nggak boleh. Jelas itu jelas tidak boleh. Kalau yang laki-lakinya non muslim itu nggak boleh. Seperti pernikahan Marsyanda sama Rifan. Tahu? Kalau tahu berarti kekinian. Itu kan Marsyanda mau nikah dengan Rifan ketika itu ya. Marsandanya belum masuk Islam itu. Akhirnya murtad Marsanda. Bukan Marsanda. Asmiranda. Asmiranda. Saya ngecek Bapak tuh tahu artis-artis. Asmiranda itu saya tuh ketika tahu Asmiranda nikah dengan itu ya, off the record. Nikah dengan itu, itulah penyesalan saya. Kenapa saya tidak mengambil langkah? Kelihatan saya tidak memahami. Akhirnya murtad, akhirnya masuk Nasrani, ikut agama. Perempuan itu lemah, akan lebih banyak dipengaruhi oleh suaminya. Maka jelas mutlak tidak boleh muslimah itu nikah dengan non muslim apapun agamanya. Kalau laki-laki masih ada peluang nikah dengan ahlul kitab. Tapi kalau perempuan harus dengan seorang
muslim. Wallahu a'lam. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini pembahasan kita pada malam hari ini. Mohon maaf atas kekurangan. Tapi sebelum ditutup, barangkali ada yang mau menanyakan. Ustaz, kan di surat Al-Isra ayat 4 ya, bahwa Yahudi akan melakukan kerusakan ya 2 kali. Saya pernah mendengar keterangan yang pertama kerusakan pada zaman Rasulullah yang tadi dijelaskan, yang kedua bisa jadi sekarang gitu ya, semenjak pendudukan Israel. Apakah tafsirnya seperti apa gitu, apakah itu benar? Terus kedua, yang tadi ahlul kitab, saya juga pernah mendengar bahwa yang sekarang tuh udah nggak ada ahlul kitab lagi gitu ya, itu zaman dulu. Jadi untuk menikah tidak boleh menikah yang berbeda agama gitu, jadi harus masuk Islam dulu baru kita nikah. Ya, yang pertama dulu ya, di Al-Isra ayat keempat itu kan ada penjelasan dari Allah, orang-orang Yahudi itu la tufsiduna fil ardi marratain. Kata Allah, kalian orang Yahudi akan melakukan kerusakan di muka bumi ini 2 kali. 2 kali ini kapan? Para ulama ikhtilaf, beda pendapat. Ada yang mengatakan 2 kali itu yang pertama adalah ketika yang kemudian muncul Talut dan Jalut. Pokoknya sudah terjadi lah. Tapi itu sebelum Nabi Muhammad, Pak. Jauh sebelum Nabi Muhammad peristiwanya. Nah yang kedua inilah, yang kedua pun ada yang mengatakan sebelum peristiwa Nabi Muhammad. Dua-duanya sebelum Nabi Muhammad. Kemudian kata Allah kan, wa in uttum udna. Kalau kalian melakukan asarabukum ayyahamakum, 2 kerusakan yang mereka lakukan itu Allah ampuni mereka. Makanya Allah katakan asarabukum ayyahamakum, ayat 8-nya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan mengampuni kalian. Tapi apa kata Allah selanjutnya? Wa in uttum udna. Kalau kalian melakukan ketiga kalinya, maka kami akan balas kalian. Tidak ada lagi ampunan. Nah, yang ketiga inilah yang menjadi pertanda. Apakah kerusakan yang ketiga ini adalah yang di Palestina sekarang ataukah bukan? Ini ikhtilaf para ulama. Tapi yang jelas mereka akan melakukan ketiga kali. Karena ada ancaman dari Allah wa in uttum udna, dan kekalahan Yahudi itu pertanda kiamat sudah dekat. Dan sekarang kan bumi sudah semakin tua ya, sudah tua sekali. Peperangan sudah terjadi Islam dengan Yahudi kalah, berarti besok kiamat. Boleh jadi pilpres terjadi. Kiamat. Tapi kayaknya terjadi. Hitungan dekat itu bukan hitungan kita ya. Kiamat itu dipastikan akan terjadi setelah kita meninggal. Maksud dekat itu maksudnya kalau dibandingkan dengan usia bumi. Tapi kalau dibandingkan usia kita, lebih dulu kita mati daripada kiamat. Itu, dan jangan sampai bercita-cita bertemu hari kiamat. Karena kalau bertemu hari kiamat berarti kafir. Kemudian yang kedua, tentang hukum menikah dengan ahlul kitab. Betul, sebagian ada yang berpendapat Yahudi dan Nasrani sekarang itu bukan ahlul kitab karena mereka itu sudah melenceng. Pertanyaannya, apakah pada zaman Nabi Muhammad masih ada Yahudi Kristen yang lurus? Sudah tidak ada. Bahkan jauh sebelum Nabi Muhammad, itu pun mereka sudah melenceng. Bayangkan, Injil itu baru dicatat 100 tahun setelah Nabi Isa meninggal. Dan rentang waktu 100 tahun ini tidak ada seorang hafid Injil. Hafid Quran banyak, hafid tidak ada. Karena tradisi menghafalkan itu ada dalam Al-Quran, dalam Injil tidak ada. Artinya ketika awal mula ditulis Injil itu 100 tahun setelah Nabi Isa wafat, itu sudah terjadi perubahan. Bahkan jauh sebelum 100 ya, ke 100 itu jauhan. Itu sudah terjadi perubahan. Apalagi zaman Nabi Muhammad, sementara wafatnya Isa dengan lahirnya Nabi Muhammad jarak 600 tahun, 6 abad. Jadi makanya begini Pak, ketika ayat-ayat yang memboleh menikah ya, Al-Maidah itu ya, boleh menikah wanita-wanita perempuan ahli kita boleh dinikahi oleh seorang muslim, itu kan surat Madaniyah. Sementara ayat yang menjelaskan tentang laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa, telah kafir orang yang mengatakan Allah itu satu di antara 3. Itu kan ayat turun ketika zaman Nabi Muhammad juga. Artinya Allah sudah mengkafirkan konsep Trinitas ketika ayat Al-Quran turun. Artinya Kristen itu sudah rusak.
Tapi di satu sisi Allah mengizinkan seorang muslim menikah dengan ahlul kitab. Artinya pada zaman Nabi Muhammad sudah rusak Kristen dan Yahudi agamanya. Tidak seperti yang dibawa oleh Nabi Musa dan Isa. Tapi dibolehkan. Tapi ini ya, dengan catatan. Wanita ahlul kitab seperti apa yang boleh dinikahi? Jelas ayatnya. Wal muhsanatul ladzina utul kitab. Al muhsanat. Al muhsanat itu adalah wanita yang tidak pernah berzina. Jadi boleh menikahi ahlul kitab asalkan dipastikan dia tidak pernah berzina. Kalau dia pernah berzina, nggak boleh dinikahi. Nggak boleh dinikahi, karena jelas al-muhsanat. Artinya jangan menggampang-gampangi. Makanya kalau mau menikah dengan ahlul kitab masih aman. Kalau masih aman, boleh dinikahi. Tapi boleh belum tentu baik. Lebih baik menikah seorang muslimah. Itu bagaimanapun itu lebih baik. Wallahu a'lam. Lagi sampai subuh saja. Baik, kalau tidak ada cukup ya, sudah jam 8 lebih 5. Baik ibu-ibu dan bapak-bapak yang Allah muliakan, kita cukupkan pembahasan kita pada malam hari ini. Kekurangan pasti adanya, mohon maaf atas segala kekurangan tersebut. Untuk segala kebaikan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga Allah kurniakan pemimpin yang adil bagi negeri kita, yang amanah, yang soleh, yang pintar, yang cerdas. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.